Siapa orang tua durhaka? Orang tua durhaka adalah, kata Sayyiduna Umar bin Khattab, orang tua yang gak mau ngajarin anaknya baca Al-Quran. Ini orang tua durhaka nih. Gak ngenalin anaknya Al-Quran. Yang kedua, orang tua durhaka adalah gak ngenalin anaknya hadis Nabi. Yang ketiga, orang tua durhaka adalah memilihkan calon ayah atau calon ibu yang buruk buat mereka. Artinya kita tuh udah tahu sebelum kita nikah sama dia bahwa ini adalah orang yang bukan, mohon maaf, bukan orang baik, tapi kita maksain. Udah tahu dia tipikal-tipikal yang nggak paham agama, nggak ngerti sholat, nggak bisa A, nggak bisa B, nggak bisa C dalam amal soleh yang Allah telah wajibkan padanya, tapi dia sengaja dengan lalai meninggalkannya. Tapi kita sengaja nikah sama dia. Itu termasuk bagian daripada orang tua durhaka karena nyiapin calon bapak atau calon ibu yang buruk buat keturunannya. Terus yang keempat, orang tua durhaka itu termasuk diantaranya orang tua yang gak pernah mau mengajak anaknya dalam beramal salih. Jadi dia beramal salih buat dirinya sendiri. Anaknya gak pernah diajak. Pokoknya dia sholat, saya mah sholat buat diri saya sendiri. Anaknya gak pernah diajak. Saya majelis ilmu buat diri saya sendiri, anaknya nggak pernah, minimal di spill. Atau minimal kalaulah anak kita nggak ikut datang ke majelis ilmu, kita yang ikut memberikan ilmu itu sama mereka. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kali ini kita mau bahas tentang mendidik diri sendiri. Yang pertama, ada setidaknya 5 poin soalan mendidik diri sendiri. Yang pertama, gimana supaya kita mampu didik diri kita sendiri sebelum nanti kita didik anak-anak kita, didik keluarga kita, didik orang-orang di sekitaran kita. Poin yang pertama banget, didik diri kita untuk ikhlas. Poin 1, ikhlas. Poin 1 hadirin, ikhlas. Didik diri kita untuk ikhlas. Ikhlas dalam beramal salih, ikhlas dalam sholat, ikhlas dalam zakat, ikhlas dalam melaksanakan puasa Ramadan yang 97 hari lagi insya Allah kita ketemu sama puasa Ramadan. Ikhlas dalam segala kebaikan, latih diri kita buat ikhlas. Termasuk perintah Allah dalam Al-Quran, surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Allah perintahkan kita untuk ikhlas. Ikhlas dalam mendidik diri. Salah satu subnya 1.1, ikhlas mengakui kesalahan. Kalau orang tua salah, ini nasihat buat saya juga, nasihat buat kita bareng-bareng. Akui kalau kita salah, jangan gengsi sama anak. Kadang orang tua kan gengsi banget ya. Gak bisa, kamu yang salah, kamu harus nurut bunda. Boleh jadi kalau kita renungi pas kita sebelum tidur, kita bilang sama diri kita sendiri, kayaknya anak saya kasihan ya, saya yang salah, saya yang ngomel-ngomel mulu. Anak saya mah padahal ngelakuin kesalahannya sepele, cuman mungkin saking emosionalnya kita marahnya sampai bentak-bentak, kita marahnya sampai ngebuat anak kita takut. Maka akuin kesalahan walaupun sama anak. Nak, mama minta maaf ya. Nak, umi minta maaf ya. Nak, abah minta maaf, bapak minta maaf, ayah minta maaf. Akui kalau kita salah, akuin salah. Jangan dikit-dikit anak yang salah, padahal kesalahan itu ada di kita. Maka 1.1, ikhlas mengakui kesalahan. 1.2, ikhlas hanya mengharap ridho Allah dalam mendidik anak. Ikhlas hanya berharap ridho Allah dalam mendidik anak. Jamaah yang dirahmati Allah, kadang orang tua, mohon maaf, lebih-lebih kalau nggak punya ilmu, mereka tuh condongnya, kamu hutang budi ya sama saya, dicatat, di caps lock, tulis besar-besar. Anak kita, ini dari sudut pandang kita sebagai orang tua, anak kita sampai kapanpun tidak pernah hutang budi sama kita.
Tapi saya kerja keras, saya cari nafkah, saya menyusui 2 tahun, yutim marroda'ah, saya sempurnakan susuan saya. Saya didik dengan pendidikan terbaik, gimana anak gak hutang budi? Sebentar, kan tadi saya bilang, dari sudut pandang orang tua, anak sampai kapanpun gak pernah hutang budi sama kita. Jadi buang jauh-jauh, kamu hutang budi sama mama ya. Kamu harus bayar setiap air susu yang kamu minum. Kamu harus bayar setiap peluh keringat yang gak ada. Anak tuh gak ada hutang budi. Yang ingin dia hadir dalam rumah tangga kita siapa? Orang tua. Yang ingin anak hadir dalam rumah tangga kita dan suami siapa? Kita. Begitu 2 tahun diuji belum punya anak. Ya Allah, berikan keturunan. Begitu udah dikasih, malah dibilang, kamu ngutang budi sama saya. Nggak ada. Sudut pandang orang tua harus diganti nih. Anak sampai kapanpun tidak pernah hutang budi sama kita. Walau kita telah habiskan 65 tahun, 70 tahun, 80 tahun untuk menghidupi mereka. Anak tuh sampai kapanpun nggak ada hutang budi sama kita. Karena tugas kita mendidik mereka itu ikhlas karena mengharap ridhonya Allah. Ini sudut pandang orang tua. Kalau sudut pandang anak, beda ya jemaah ya. Tadi sudut pandang siapa? Orang tua. Sekarang sudut pandang anak. Anak wajib bakti sampai kapanpun sama orang tua. Wajib. Anak harus ngerasa baktinya itu wajib. Anak harus ngerasa orang tua saya itu udah peluh keringat, banting tulang, menyusui saya 2 tahun berturut-turut. Saya ini besar karena asinya ibu saya, perjuangan keringatnya ayah saya. Saya dibiayai sekolah yang mahal harganya, masuk pondok pesantren sekian puluh juta harganya, bulanannya sekian juta harganya. Sampai sekarang saya pun masih disuplai kitab, dibelikan orang tua saya. Anak wajib ngerasa pada orang tua untuk bakti pada beliau, wajib. Tapi orang tua gak boleh ngerasa, karena mendidik anak-anak harus ikhlas semata hanya mengharap ridhonya Allah. Jadi pahami baik-baik jamaah. Jangan kita, kalau kita kepada anak pakai kacamata point of view-nya kita sebagai orang tua. Tapi kalau kita kepada orang tua kita, jangan pakai point of view orang tua. Kita kepada orang tua kita pakai point of view kita sebagai seorang anak. Jangan salah ya, tersalah lagi. Begitu kita bilang sama orang tua, ibu denger ya, Ustadz Irfan bilang, gak ada saya utang budi sama ibu. Salah, keliru. Kalau kita ke anak kita point of view-nya sebagai orang tua, kita ke orang tua kita point of view-nya sebagai seorang anak. Jadi poin yang pertama, ikhlas apa? Ikhlas mengakui kesalahan. Poin yang kedua, 1.2 apa? Ikhlas mendidik mereka karena Allah. 1.3, jangan mengharap balasan apapun dari anak kita. Sebenarnya udah ya tadi ya sebenarnya. Cuman ternyata di sini jadi sub yang nomor 3. Jangan mengharap balasan apapun dari anak kita. Gimana pun yang pengen punya anak siapa? Kita. Yang pengen punya anak kita. Yang berdoa supaya Allah karuniai itu kita. Maka banyak-banyak bersyukur kalau Allah titipkan ke rahim jamaah seorang anak, karena ada jamaah orang gak usah jauh-jauh, keluarga dekat kami pun ada, baik dari pihak saya maupun pihak istri itu pun ada, nikah sudah sekian belas tahun lamanya, 17 tahun atau 16 tahun, ada yang sudah nikah dari tahun 2007 menikah, kalau sekarang 2022 berarti 15 tahun belum dikaruniai anak. Itu penantian yang panjang jemaah. Penantian yang panjang. Makanya kalau Allah karuniai anak, itu sebenarnya rasa syukur buat kita yang tiada tara. Poin yang kedua, mendidik diri sendiri. Nomor 2, mari jadi
role model untuk mereka, untuk anak. Mari jadi teladan. Gak ngerti role model, teladan deh. Role model apaan tuh role model? Teladan. Mari jadi teladan untuk anak. Yang tadi kita baca, atamuruna nasa. Ibu mohon izin, putrinya atau putranya boleh dibersamai hadirin? Atau ada gurunya ibu, mohon maaf. Oh iya, siap. Gak apa-apa, Masya Allah, jazakumullah khair. Ayo jadi, itulah ibunda hebatnya anak-anak kecil. Irfan, seorang Irfan gak bisa ngatasin anak-anak kecil. Yang bisa ngatasin guru TK-nya. Ayo anak soleh, sini, sini, sini. Maka jangan hina silet tidak tajam, karena silet menurutmu tak mampu mengupas buah kelapa. Jangan kamu kira kampak itu tumpul, karena kampak tak mampu mencukur kumis. Tapi silet dan kampak akan tajam kalau digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau saya disuruh ngajar anak-anak TK, up. Kalau saya milih up. Makasih banyak, ada guru-gurunya yang hebat yang lain nanti membersamai. Saya biar yang udah di atas SMP aja yang membersamai. Tapi itu uniknya dalam Islam. Jadi mohon maaf ya jamaah, jangan nyepelein peran. Setiap kita tuh punya peran. Guru TK dengan peran beliau yang mulia, guru SD dengan peran beliau yang mulia, guru ngaji di kampus dengan peran beliau yang mulia, guru apalagi, guru-guru di universitas dengan peran beliau sebagai dosen yang mulia. Jadi masing-masing kita tuh punya peran. Maka berperanlah pada core-nya masing-masing. Insya Allah core itu yang akan mendidik sesuai dengan job, atau lebih tepatnya sesuai dengan kewajiban bagaimana dia mendidik umat, sesuai dengan jobnya masing-masing. Kita balikin ya jamaah, mohon izin insya Allah minta tolong dibersamai putranya atau putrinya, biar kita sama-sama bisa nyaman untuk membersamai dalam kajian ini dan memuliakan majelis ilmu insya Allah. Poin yang kedua, ayo jadi role model buat anak. Jamaah yang dirahmati Allah, ayatnya ayat yang tadi kita baca. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Kenapa kamu menyuruh orang lain berbuat baik? Kita tuh sering banget, kalau ayat ini bahasain gampangnya, kita tuh sering banget nyuruh orang lain berbuat baik, tapi kadang kita lupa buat diri kita sendiri. Afala ta'qilun. Kenapa? Emang apakah kita masih punya akal, sehat akalnya, yang dengan akal itu terus kemudian Allah karuniai kita bisa memberi teladan baik? Jadi emang jadi orang tua termasuk buat diri saya, poin yang keduanya ini loh jemaah, mendidik diri sendiri gimana caranya kita jadi role model buat anak, kita jadi teladan buat anak, kita ngasih teladan buat anak. Kita tahu jamaah yang dirahmati Allah bahwa mungkin gak ada orang tua yang sempurna. Saya, istri, kita semua kayaknya nggak ada orang tua yang sempurna, tapi kita berusaha untuk jadi orang tua terbaik buat anak kita. Caranya ngasih teladan baik buat mereka. Jamaah catat baik-baik. Nggak perlu khawatir besok anak kita akan jadi apa. Yang perlu dikhawatirkan adalah kita jadi orang tua seperti apa. Gak perlu khawatir besok anak kita akan jadi seperti apa,
Tapi yang perlu dikhawatirkan adalah kita mau jadi orang tua seperti apa. Anak itu akan marah sesuai keseringan orang tuanya tentang marahnya. Anak itu sering membentak sesuai gimana orang tuanya juga sering membentak dia. Anak itu akan berbahasa sesuai bahasa harian orang tuanya. Karena madrasah pertama buat anak-anak kita adalah orang tuanya. Lebih-lebih di antara bapak dan ibu, siapanya? Ibunya. Al-um madrasah al-ula. Ibu itu madrasah pertama. Jadi kalau kita mau melihat kepada diri kita, kalau kita mau lihat kepada diri kita, harusnya kita ngelihat pada diri kita dulu sebelum kita ngelihat sama anak-anak kita. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Poin yang ketiga, mendidik diri sendiri untuk adil dan sabar dalam membersamai mereka. Adil dan sabar dalam membersamai mereka. Adil dalam apa? Adil dalam berbuat baik, kasih sayangnya pada mereka. Anak kita 3, atau anak kita 4, atau mungkin anak kita 2. Mungkin ada di antara salah satu dari 2 yang paling kita sayang, tapi tetap porsi kita sama mereka berbuat yang seadil-adilnya. Kasih sayangnya jangan dibedain. Apalagi namanya seorang anak gak suka dibanding-bandingkan jemaah. Coba bayangin kalau ibu yang udah dewasa aja, kalau suaminya bilang kayak gini sama ibu, kamu tuh mbok kayak istrinya tetangga. Suami bilang gitu, kira-kira ibu mau apain tuh suami? Dipepes, direndang, dikukus, digoreng. Semuanya. Kita yang udah dewasa aja gak suka dibanding-bandingin loh jemaah. Anak kita maka mendidik diri nih, buat kan ini pelajarnya kan buat kita ya sebagai orang tua. Mendidik diri kitanya yang nomor 3, jadilah adil. Kalau Allah berfirman, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. I'dilu, berbuat adillah. Anak kita 2, porsi kasih sayangnya sama. Anak kita 3, porsi kasih sayangnya sama. Anak kita 4, porsi kasih sayangnya sama. Adil. Tentu sesuai dengan kelasnya masing-masing. Tapi dalam hal adil ini jamaah, sering kita tuh banding-bandingin anak kita sama kakaknya. Kamu kayak mbak dong. Ini adiknya aja bisa sendiri, masa masih manja sih kakaknya, apa segala macam dengan bahasa yang kayak gitu. Itu sebenarnya jangan dilontarkan. Oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya. Seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia, kesabaran itu bakal muncul. Mungkin awalnya kita emosional, orangnya emosian banget. Dikit-dikit pecahin kaca lah, atau dikit-dikit banting lah, dikit-dikit nampar atau apa segala macam. Seiring berjalannya waktu, kedewasaan itu nambah pundi-pundi sabarnya kita. Maka yang tadi nomor 3, adil dan sabar. Allah itu perintahin kita, Quran surah Thaha ayat 132. Di antara perintah indahnya itu, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan anakmu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan sabar dalam membersamai anak kita untuk sholat. Ngajak mereka untuk sholat itu harus. Ibu-ibu zaman sekarang notabene males bangun subuh, males bangunin anaknya untuk sholat subuh. Kadang dua-duanya, kadang salah satu di antara keduanya. Mungkin dia rajin bangun sholat subuh, tapi males bangunin anak sholat subuh.
Alasannya apa? Itu yang dijawab. Apa jangan-jangan yang jawab pelakunya? Atau jangan-jangan kita pelakunya lagi? Kita berdalih, kasihan masih subuh, jangan dibangunin. Bangunin. Kasihan subuh. Enggak ada kasihan. Itu kewajiban kok buat dia. Kata Nabi, didik anakmu sholat. Kalau umur 7 tahun enggak mau sholat, maka diapain? Perintahkan anakmu sholat pada usia 7. Nanti pada usia tersebut belum mau sholat, disuruh pukul. Tapi pertanyaannya, apakah jamaah pada usia itu kita lantas mendidik? Kita nggak pernah ngajarin anak kita umur 0 sampai umur 6 tahun 364 hari. Kita nggak pernah ajarin sholat, terus tiba-tiba di tahun yang ke-7 ayo sholat. Kalau nggak sholat ditakut-takuti dengan A, B, C, X, Y, Z. Enggak. Dari umur 0 udah dikenalin, sholat ya nak, sholat ya nak. Banyak loh case di lapangan, orang tua nggak takut anaknya nggak sholat, tapi orang tua takut banget kalau anaknya terlambat sekolah. Kalau anaknya telat sholat, orang tua biasa aja, nggak apa-apa, mama aku mau berangkat sekolah ya, padahal belum sholat subuh, diberangkatin aja gitu. Kalau bisa jamaah, anak kita jangan pernah diberangkatkan sekolah sebelum sholat subuh. Kalau bisa, mama nggak mau nganterin kamu sebelum kamu sholat subuh dulu. Abah nggak mau nganterin kamu sebelum kamu sholat subuh dulu. Biasain. Yang mola itu kita, yang create itu kita. Mereka kayak tanah liat, yang ngebuat itu kita, yang ngondisiin itu kita. Mau ngondisiin mereka yang terbiasa sholat subuh atau tidak sholat subuh, itu Anda, saya, kita bareng-bareng. Yang mau ngondisiin anak kita itu nanti sholat subuh dan terbiasa dengannya, atau mau tidak terbiasa dengannya, itu juga kita. Mau nanti mendidik mereka terbiasa, abah aku beliin donat ya, minta rezeki sama siapa? Allah. Abah Umi cuma apa? Wasilah. Itu yang mempola atau yang membangun konsistensi ucapannya sampai terdelivered sama dia. Dia bisa ngucapin kayak gitu, itu kita yang bangun polanya. Kita yang ngondisiin. Kalau bahasa yang lain, yang nyeting itu kita. Yang nyeting itu kita. Makanya teman-teman dirahmati Allah, ibunda, terutama ayahanda juga, terutama jangan lupa poin yang ketiga, didik diri kita untuk adil. Didik diri kita untuk sabar. Wabil khusus perintah Allah dalam Al-Quran, sabar ngajak mereka untuk sholat. Gak penting anak kita ranking 1 atau ranking 10, yang penting itu anak kita sholih dan sholihah. Mohon maaf ini kalimatnya mungkin terdengar agak, aduh gimana sih? Bukan berarti kita menutup mata dari ranking. Boleh-boleh aja kalau jamaah mau berbangga-bangga tentang angka ranking 1, ranking 2, ranking 3, boleh-boleh aja, gak ada masalah. Tapi buat apa ranking 1 kalau dimurkai Allah dengan dia jadi anak yang gak kenal sama sholatnya, gak kenal siapa Robnya. Emang doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minar ra'isin, gak ada Nabi Ibrahim bilang, ya Allah jadikan keturunan dan anak-anakku ra'isin, pemimpin. Atau Rabbi habli minat tajirin, ya Allah jadikan anak cucu keturunanku tajirin, orang-orang kaya, orang-orang tajir. Nggak ada. Yang diminta Nabi Ibrahim itu cuma satu, Rabbi habli minas, cuma itu aja. Ya Allah karuniai kepadaku anak yang salih. Karena intinya tuh di kesolihan, hadirin. Walaupun ujung-ujungnya orang tua gak akan pernah bisa mewariskan iman. Orang tuanya seorang ustadz sekalipun, termasuk ini nasihat buat saya yang berbicara, belum tentu anaknya ustadz. Seorang ustadz sekalipun belum tentu anaknya jadi ustazah. Seorang kiai belum tentu anaknya jadi kiai. Seorang bunyai belum tentu anaknya jadi bunyai juga. Belum tentu.
Karena inilah hebatnya iman dan mahalnya iman. Iman tidak dapat diwarisi. Bisa mewariskan iman? Kalau bisa, Nabi Nuh udah ngelakuin. Bisa mewariskan iman? Kalau bisa, orang tuanya daripada para nabi yang anaknya durhaka udah mewariskan iman sama anaknya, tapi iman nggak bisa diwariskan. Bisa iman ditularkan? Ditularkan, maksudnya kita memastikan orang ini tertular imannya kita pegang langsung dia beriman gitu, bisa? Kalau bisa, Nabi Lut sudah menempelkan tangannya ke istri beliau agar tidak durhaka pada Nabi Lut, tapi kenyataannya istrinya Nabi Lut durhaka sama Nabi Lut. Iman itu mahal, nggak dapat diwariskan. Tapi kita bisa minta tolong sama Allah supaya Allah bantu kita ngasih teladan baik buat anak kita yang nanti mereka niru kita. Iman tuh nggak bisa diwariskan, tapi kita bisa minta tolong sama Allah supaya Allah bantu kita jadi orang tua yang baik, yang berbuat baik sama anak. Udah tau jamaah, kembali ke perkataan sebelumnya tadi. Jangan khawatir anak kita akan jadi apa, tapi khawatirlah kita bisa berbuat baik gak sama mereka. Kita jadi orang tua yang ngasih teladan baik gak sama mereka. Itu yang harus dikhawatirkan. Nomor 4, habis ini tanya jawab jamaah, ada 5. Mendidik diri sendiri nomor 4. Ta'awunlah atau saling tolong menolonglah dengan pasangan. Nomor 4, saling tolong menolonglah dengan pasangan. Gak bisa kita didik anak sendirian, gak bisa. Maksudnya mohon maaf saya ralat kalimatnya, kalau kita diizinkan sama Allah punya pasangan, bekerja samalah, jangan egois sendiri-sendiri. Kalau kita single parent, bismillah, ingat selalu bahwa Allah bersama kita. Bahwa dulu pun ada seorang ibu single parent punya anak namanya Anas bin Malik. Anaknya justru jadi seorang ulama besar, ahli hadis, hidup bersama Nabi kurang lebih selama 13-an tahun dalam kitab Ashabur Rasul di jilid yang ketiga. Artinya walaupun hadirin mungkin ada yang single parent, tetap punya kesempatan untuk jadiin anaknya seorang hebat yang luar biasa. Maka tadi nomor yang keempat, saling tolong menolonglah dalam mendidik anak bersama pasangan. Kalau belum punya pasangannya gimana Ustadz? Nyari dulu. Kalau belum punya pasangannya, menikah dulu. Maksudnya mencari untuk menikah. Jangan juga seorang suami egois, istrinya sibuk, ia sibuk dengan urusannya sendiri. Ataupun sebaliknya, jangan sampai istri egois, suaminya membersamai tapi istrinya enggan membersamai. Tapi jadilah yang saling. Rumah tangga itu bukan saing. Karena hidup antar suami dan istri tidak untuk saling menyaingi, tapi suami dan istri itu untuk saling menyayangi, bukan menyaingi. Mau saingan apa sih sama suami? Mau saingan apa sama istri? Bukan lagi saing, tapi sayang dan saling mengerti serta memahami. Poin yang kelima, mendidik diri sendiri. Poin yang kelima, tidak bermudah-mudah, tidak bermudah-mudah menyalahkan pasangan. Ini kadang sering banget terdengar ya kalimatnya. Kalau pas anaknya pinter, bagus, ranking, ada prestasi yang patut dibanggakan, siapa dulu? Anaknya mama. Kalau anaknya berprestasi. Kalau anaknya pas nakal, bilangnya, "Pah, urusin tuh, Pah. Anakmu tuh, Pah." Berdua. Loh kenapa hadirin? Waktu pas prestasi Anda ngaku, ya ini karena saya ibunya, saya yang genetika cerdasnya buat anak saya. Enggak. Jangan gampang menyalahkan.
Kalau ada kekeliruan dalam mendidik anak, bersamai. Saling ingetin aja jemaah. Suami istri itu harus saling ingetin. Pernah nggak nge-share konten parenting ke suami? Share. Ayah, udah pernah lihat share-sharean ini belum? Coba deh tonton deh videonya. Set. Suami kita share tentang seni mendidik anak atau kayak gimana segala macam, di-share. Suami istri kan sekarang kalau mau ngelihat di TikTok banyak, di Instagram banyak, di sosial media sangat banyak situs ataupun akun-akun yang membahas tentang gimana sih, yuk sama-sama belajar yuk jadi orang tua. Saya pun sama, kita sama kan? Kita sama lagi belajar hari ini. Makanya temanya bukan mendidik anak tapi mendidik. Tema kita apa sih? Mendidik diri sendiri kan? Yang perlu dididik itu sebelum anak kita, diri kita dulu. Atakmurunan nasa bil bir, begitu gampangnya kamu nyuruh orang berbuat baik, watan sauna anfusakum, tapi kamu malah melupakan dirimu sendiri. Padahal Al-Quran Allah berfirman, Quran surah 66 At-Tahrim ayat yang ke-6, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri sendiri baru jaga keluarga, nara dari api neraka. Jadi yang dijaga itu diri kita dulu sebelum keluarga. Yang terakhir yang kelima tadi tentang jangan mudah menyalahkan pasangan, salinglah melengkapi satu sama lain. Dan ingat, suami kita kalau punya kekurangan sering-sering buka Al-Quran surah 4 An-Nisa ayat 19. Surah 4 An-Nisa ayat 19, penggalan terakhir, wa asa takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsiran. Boleh jadi kamu membenci sesuatu yang ada pada pasangan hidupmu, tapi sesungguhnya Allah jadikan kebaikan pasanganmu itu lebih banyak dari kekurangan yang kamu tidak suka. Suami kita malaikat bukan? Ada di sini suaminya malaikat? Coba angkat tangan yang suaminya merasa malaikat. Kalau nikah sama malaikat mungkin ini di sini ada malaikat, biar malaikat yang isi pengajian aja. Suami kita bukan malaikat, kita bukan bidadari, suami kita bukan malaikat, kita punya kekurangan, suami kita punya kekurangan. Wa asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu benci sesuatu pada pasanganmu, wa yaj'alullah fihi khairan katsira, tapi Allah jadikan baiknya lebih banyak dari kekurangan pasangan kita yang kita gak suka. Salinglah melengkapi. Jangan saing, tapi saling. Jangan apa? Tapi jangan saing menyaingi, tapi saling sayang menyayangi. Itu yang harus dipegang buat kita. Tidak sedang menggurui, mohon maaf, karena saya sangat respect, sangat hormat kepada ayahanda, ibunda, gurunda saya semua juga yang sudah lebih jauh mendidik anak, yang sudah lebih lama berumah tangga. Apalah arti rumah tangga kami yang baru 2015 kemarin kami menikah. Jamaah sudah lebih lama menikah, ada yang dari tahun 2010, mungkin ada yang bahkan dari tahun 90-an, 80-an menikah. Tapi ini temanya bukan tentang siapa-siapa. Temanya adalah tentang mendidik diri sendiri. 5. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, jadi teladan baik buat anak. Yang ketiga, adil dan sabar. Yang keempat, saling tolong menolong bersama pasangan. Yang kelima, tidak menyalahkan pasangan tapi saling melengkapi. Jamaah, mari buka diskusi tanya jawab. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilahkan. Buat teman-teman di TikTok, kalau ada yang mau bersamai di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio, sebut namanya, asal kota, asal negara. Kalau jamaah ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp Sahabat UIR,
di grup WhatsApp kajian saya. Sahabat bisa save nomor WhatsApp saya 0812 13 0812 13 60 70 20 0812 13 60 70 20. Sebut aja nama saya yang tadi ngaji di Jamiatul Imam, nanti insya Allah dibalas. Ada yang mau didiskusikan hadirin? Gak ada yang ditanyakan? Oh berarti sudah paham semuanya, insya Allah. Ahlan ibunda. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disambung aja ibu, disambung. Jazakumullah khairan. Terima kasih ibu, pertanyaannya keren banget. Semoga Allah memuliakan ibu, keluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, mungkin kita karena kurangnya ilmu dulu punya sikap-sikap yang keliru, lalu terus kemudian membuat kita dan anak ada jarak. Sekarang mau diperbaiki itu agak-agak sulit. Gimana caranya? Yang pertama, mohon pertolongan pada Allah. Yang kedua, tidak ada cara lain yang lebih dahsyat, lebih ampuh memperbaiki hubungan antara orang tua dan anak atas kekeliruan kita yang dulu pernah kita lakukan, mungkin kasar, mungkin kata-katanya agak keras, kecuali doa. Doa aja. Dan yang ketiga, teruslah mengajak dalam kebaikan, jangan bosan. Karena Nabi pernah bersabda, kata Nabi SAW, Innallaha la yamallu hatta tamallu. Nabi pernah bilang, Innallaha sesungguhnya Allah la yamallu, gak pernah bosan, hatta tamallu, sampai kamu bosan sendiri. Manusia kelemahannya di situ. Kadang manusia cepet bosenan, maka jangan pernah bosan. Yang pertama mohon pertolongan pada Allah, yang kedua doakan. Ya Allah, lembutkan hatinya anak hamba. Terus yang ketiga, yang tadi saya bilang, jangan pernah bosan, ajak berbuat baik. Jamaah, kita mungkin karena jahiliyahnya di masa lampau pernah kasar, pernah keras sama anak. Tapi kalau itu pernah membuat kita terpukul dan kita ngerasa salah, astagfirullah, salah banget nih, harusnya saya nggak kayak gini nih. Harusnya saya nggak sampai banting A, banting B, mecahin A, mecahin B ketika saya meluapkan marah sama anak, atau nggak, harusnya saya nggak sampai mukul, nampar, nendang, banting anak, banting sekalian gitu. Mungkin ada kan, walaupun bantingnya di kasur misalkan, harusnya saya nggak kayak gini nih misalkan. Kalau itu telah pernah terjadi dulu, tutup. Sekarang belajar nahan emosi. Seemosi apapun jamaah, astagfirullah, ucaplah astagfirullah. Mungkin awalnya nggak langsung, anak kita tiba-tiba membuat kita emosi, membuat kita jadi emosi. Mungkin awalnya kita nggak langsung astagfirullah. Mungkin awalnya astagfirullah. Mungkin awalnya gitu dulu, nggak apa-apa. Tapi nikmatin. Setelah itu balas, yang terakhir yang keempat, balas semua memori buruknya di masa lalu dengan memori baik. Pokoknya dulu kita galak banget misalkan, ayahku galak banget. Setelah anak kita punya memori itu, hapus dengan cara
kita buat sebaik-baiknya perbuatan baik buat anak kita. Dan ini gak boleh dilupain, tambahannya jamaah. Berarti poin yang berikutnya agak banyak, mohon maaf. 5, 6 bahkan. Sering-sering ngomong sayang dan dibersamai sikap nyium, meluk, sering-sering. Dulu mungkin mamah galak banget, udah terkenal kayak gitu. Nah sekarang hapus memori itu. Pokoknya mamahku baik, mamahku sayang sama aku. Sering-sering bilang, mama sayang adek, bunda sayang banget sama kakak. Atau bahasain anaknya siapa kayak mbak, umi itu sayang banget sama mbak gitu. Sering-sering ngomong dan ngelakuin. Cium, peluk, dekap, quality time sama beliau. Nulis tuh jamaah berasa banget tuh. Tulis kasih surat kayak ngasih surat gitu loh. Tulis terus misalkan nama anaknya Aisyah sayang bunda. Kita ntar tulis balik, bunda sayang Aisyah, ini ya Aisyah buat Aisyah gitu. Kalau masih kecil kayak gitu. Kalau udah gede gimana Ustadz? 3 tadi di awal. Minta tolong sama Allah, doakan terus, doain ya Allah semoga lembut hatinya anak saya. Terus berikutnya yang ketiga, jadilah yang tadi yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau misalkan anak masih kecil, cepat dihapus. Karena jamaah mohon maaf, anak kita tuh cepat gedenya. Baru kemarin 2015 nikah, anak saya baru merah, tahu-tahu udah mau SD. Kemarin baru anak kami merah, sekarang udah bisa ngomong. Nggak gitu kali. Tuh anaknya di situ. Nggak gitu kali. Dulu ngomong aja kita yang ngajarin. Baju jabu. Baju jabu. Tapi kan sekarang udah gede. Anak cepat banget gedenya. Jangan izinkan anak kita ngerekam yang buruk dari kita. Dan ibu nggak perlu nyeritain masa lalu ibu yang buruk. Bapak juga nggak perlu nyeritain. Bapakmu kilo dulu gento. Makmu kilo bien, nggak usah ceritain. Pokoknya harus anak kita itu tahu yang baik-baik aja tentang kita. Pokoknya mamanya sukanya, ibu biasanya ngapain? Ngaji. Kalau di rumah ngaji lagi. Pokoknya anak kita taunya yang baik-baik tentang kita. Nggak usah cerita. Karena pernah kejadian, ada seorang jamaah nanya, anaknya itu buat senjata. Alah dulu mama waktu muda kan mama pernah cerita nggak berjilbab toh. Dulu mama berjilbabnya baru-baru ini aja kan, makanya biarinlah. Aku begitu, jangan. Nggak usah nyeritain keburukan. Mungkin kita, ya saya juga termasuk, kita semua lah. Kita semua punya keburukan di masa lalu, nggak usah diceritain ke anak. Kata Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Semua umatnya Nabi dimaafkan sama Allah kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa dan bangga menceritakan dosanya. Maka yang posting-posting, ibu ingat loh anak kita mau remaja, anak kita nanti udah punya sosial media. Kakak nanti kalau kelas 1 SMA mau hadiah apa dari mama? Aku minta beliin handphone ya ma. Jangankan anak SMA, anak SD aja udah punya akun TikTok. Gimana nanti kalau mereka ngepoin bapaknya, ibunya? Ya Allah, emakku di TikTok ternyata begini-begini. Hapus, makanya dihapus. Postingannya yang gitu. Nanti ditonton anak kita loh. Ditonton anak kita, ditiru sama anak kita, makanya hati-hati. Begitu ibu, semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Pertanyaan lain silakan Nadine. Boleh? Oh siapa duluan? Yang dekat dulu. Biar mikrofonnya cepat. Satu pertanyaan aja hadirin. Satu pertanyaan. Waalaikumsalam.
Jazakumullah. Terima kasih banyak, semoga Allah memuliakan ibu yang bertanya suara besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Tugas mendidik anak adalah tugas keduanya. Ya bapak, ya ibu, bukan cuma ibu. Bahkan kalau jamaah buka Al-Quran, mayoritas percakapan didominasi dengan jumlah yang paling banyak adalah percakapan bapak dengan anaknya. Dalam Al-Quran itu yang paling banyak ngobrol bapak. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqman bicara sama anaknya, nah jangan berbuat syirik. Bapak sama anak. Quran surah As-Saffat ayat 102. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku Ismail, bapakmu ini Ibrahim telah ara fil manam, melihat dalam mimpinya bahwa anni azbahuk, aku menyembelihmu. Percakapan bapak sama anak. Jadi yang harus sering-sering ngobrol sama anak itu sebenarnya bapak. Ibu itu gak usah disuruh, udah pasti. Karena 20.000 kosakata perempuan tuh harus keluar tiap hari. Kalau laki-laki cuma 7.000 kosakata. Apalagi kalau laki-laki pendiam, irit kata paling cuma keluar 1000-an. Papa tolong jemput anak ya? Iya. Kita ngechat panjang-panjang, jangan lupa ya nanti ambil laundrynya di sini, jangan lupa ini juga ditanyain. Jawabannya cuma satu, ye. Ye doang jawabnya. Jadi tugas didik itu bukan cuma istri, suami juga didik. Kalau saya ikut membantu perekonomian keluarga gimana? Jamaah, tidak semua keluarga punya finansial ekonomi yang ideal. Idealnya suami bekerja. Idealnya istri waqarna fi buyutikunna, istri qarna fi buyutikunna, di rumah idealnya. Tapi nggak semua keluarga punya kehidupan yang ideal. Dan kita harus berlapang dada soalan hal itu. Asalkan 3, 1 suami mengizinkan, 2 terbebas dari fitnah tempat kerjanya, yang ketiga terselesaikan urusan rumah tangga, maka istri niatkan cari rezeki untuk sama-sama menolong agama Allah, menghidupkan keluarga ini jadi keluarga yang faham agama. Soal suami yang belum mau membersamai karena mungkin stigmanya istri yang didik, itu gimana? Itu didoakan, itu diingatkan. Doakan, ingatkan. Waktu ngobrol sebelum tidur ingetin, ayo sayang tugas kita bareng-bareng. Ayo sayang ini tugas kita bersama-sama. Karena tugas mendidik bukan cuma suami, tapi juga tugas mendidik ada di istri. Dan sebaliknya, tugas mendidik bukan cuma di istri, tapi tugas mendidik juga ada di suami. Salinglah satu sama lain, saling membersamai. Dan kalau belum mau ngaji, suami disuruh ngaji nggak mau, disuruh nggak mau. Ingat ya jemaah, tanda Allah sudah mulai berpaling dari seorang hamba. Lihat baik-baik di video, diupload di TikTok di mana saja boleh, silahkan di screen video. Kalau tanda-tanda ini ada di diri Anda, itu tanda Allah sudah mulai berpaling dari diri Anda, dari kita. Apa tanda-tandanya? 1, kalau sudah mulai malas untuk mengerjakan sholat. 2, kalau kita sudah mulai enggan membaca Al-Quran. 3, kalau kita sudah mulai menyepelekan hadir di majlis ilmu seperti siang hari ini. 4, kalau kita sudah mulai gak mau mencintai, meneladani Rasulullah SAW. Dan yang kelima, kalau kita semakin terus dan terus haus berbuat maksiat,
Catat baik-baik, itu pertanda Allah sudah mulai berpaling dari kita. Itu tanda Allah sudah mulai meninggalkan kita. Nauzubillah. Coba periksa pada diri masing-masing. Tapi kalau kita sebaliknya, sholat masih sergap, puasa masih oke, hadir ke majelis ilmu masih semangat, pokoknya majelis datang, hadir majelis datang, insya Allah Allah tetap mau berkenan membersamai kita. Itu hadirin. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan ibu tadi, silakan ibu. Mikrofonnya boleh dihantar ke tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Ustaz, tips untuk seorang anak yang mau menghafal Al-Quran, Menghafal Al-Quran dengan cara maksudnya cinta dan tanpa dipaksakan, terutama di usia 8 tahun ke atas. Terima kasih. Semoga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan ibu yang bertanya, keluarga besar ibu, dan Allah memuliakan semua kaum muslimin dimanapun berada. Tips supaya anak kita sama-sama ya jamaah menghafal Al-Quran. Buah hati kami pun juga sama. Nggak semua anak bisa sama kualitas daya ingat hafalannya. Kita harus berdamai dulu bahwa setiap anak istimewa dengan karakternya masing-masing. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Setiap anak itu Allah cipta dengan sebaik-baiknya penciptaan. Dalam tanda petik, setiap anak istimewa di bidangnya masing-masing. Kalau dari putra kita misalkan tiga putra kita nih, satu kayaknya menonjol dalam hafalan, support. Caranya gimana? Beli speaker di rumah, tancapkan flash disk atau sekarang mungkin pakai handphone di bluetooth, setelin murotal Al-Quran, setelin 24 jam nonstop, putar terus. Al-Mulk terus, putar terus. Lagi ngafalin apa? Al-Qalam terus, nun wal qalami wa ma yasturun, terus diputar. Biar mereka terbiasa mendengar Al-Quran. Anak yang terbiasa mendengar Al-Quran akan Allah bantukan tentang keilmuannya jadi lebih cerdas. Karena Allah berjanji dalam Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 282, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah, Allah yang nanti ajarkan ilmu kepada kalian. Syaratnya takwa sama Allah, syaratnya sering-sering